Pak Pentul, ya mohon maaf ya, saya cuma mau bertanya, setan itu sebetulnya bagaimana sih Pak Pentul? Maksudnya kok banyak orang mengolok-olok setan, menjelek-jelekan setan. Sebenarnya setan itu, perbuatan setan itu jelek atau baik ya Pak Pentul? Saya kok jadi bingung. Lah kamu tuh ya aneh. Lah wong setan kok ditanyakan sama saya. Lah kok dikira saya pernah menikah dengan setan piye? Tapi ya ada benarnya kalau kamu tanya. Menurut saya perbuatan setan itu bagus, karena setan itu menjalankan tugas, melaksanakan perintah. Katanya yang menciptakan semua yang ada di dunia ini cuma satu, yaitu Tuhan. Kan setan itu termasuk ciptaannya juga, katanya Simba. Dulu saya pernah dibilangi sama Simba, setan itu dapat tugas loh, kamu betul. Tugasnya tugas apa Pak? Enggak, setan itu diperintah, kamu setan, kamu mendapat tugas. Tugas kamu saya ciptakan ini untuk menggoda para manusia. Jangan berhenti kamu menggoda manusia, karena itu sudah tugas kamu. Akhirnya setan melaksanakan betul, setiap hari, setiap detik, setiap menit, nggak pernah berhenti setan itu menggoda manusia. Makanya perbuatan setan itu bagus. Kan perbuatan yang jelek itu termasuk mencuri, berzina, menipu, korupsi, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Saya tanya, semua itu pernah dilakukan oleh setan? Gak pernah. Yang melakukan manusia semua. Karena apa? Itu haknya setan direbut sama manusia. Dan manusia ditugaskan, diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang baik, ternyata nggak bisa. Iri dengan setan, akhirnya pekerjaannya setan, haknya setan diambil oleh manusia. Berarti manusianya yang serakah, haknya setan diambil. Makanya jangan sedikit-sedikit jelek-jelekin setan, apalagi yang merasa sok hebat, sudah pergi dan pindah ke rumah baru, nah jelek-jelekin rumahnya orang tua. Aduh, itu padahal perbuatan yang harus dilakukan oleh setan, tapi dilakukan oleh manusia. Tuh, ayo, rumah kamu kalau memang bagus ya monggo, bertempatlah di rumah yang bagus, menurut kamu nyaman ya monggo. Tapi lah ya mbok, jangan menghina rumah orang tua gitu loh, maksudnya. Orang tua itu kalau wong Jawa itu mengarani. Kalau orang Jawa bilang wong tua ku mawati, bisa menghina orang tua, menjelek-jelekan orang tua, apalagi menghina rumah orang tua yang dianggap rumah orang tua penuh dengan setan.
rumah orang tuamu itu penuh dengan setan karena setannya kamu. Mungkin setelah kamu pergi dari rumah orang tuamu, saya yakin dah setannya sudah nggak ada. Itu setan itu berbuat yang sebenarnya menurut tugasnya kok dijelek-jelekin, itu gimana itu, aduh parah sekali itu aduh, itu yang susah itu para dokter itu mengobatinya sulit itu. Orang seperti itu nggak perlu kamu nyetir kayak sudah bener-bener sendiri gitu, nggak pas sekali. Ya kan, punya kamu milik kamu, punya aku milik aku, ya itu loh. Jadi jalanilah apa yang harus kamu jalani dan jangan menyuruh orang lain untuk menjalani seperti apa yang kamu jalani. Saya ya begitu, biar saya jalani apa yang harus saya jalani, dan saya tidak akan menyuruh orang lain untuk menjalani seperti apa yang saya jalani, karena orang itu punya prinsip sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau ya keyakinan sendiri-sendiri dipaksa-paksa gitu, namanya ya gemblung. Ya nggak usah sok merasa benar sendiri gitu lah. Bukan kasihan sama siapa-siapa, kasihan sama anak-anak cucunya, anak-anak cucu. Kalau melihat kita ini terlalu arogan, merasa sok bener sendiri, nah itu belum tentu sependapat dengan anak cucu kita. Nah, nanti bisa-bisa kalau anak cucu kamu pendapatnya beda, bisa-bisa juga musuhan sama kamu, dan pasti kamu akan sakit hatinya kalau kamu dihina. Itu sudah pasti, sakit hati itu pasti. Tapi orang tua kamu sangat sakit di sana hatinya, mendoakan orang tua, tidak, malah menjelek-jelekan orang tua, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Tuh, sangat kasihan sekali. Ya kalau memang kamu punya prinsip nggak perlu mendoakan orang tua, itu nggak perlu ya nggak usah didoakan, tapi ya nggak usah dihina-hina gitu loh. Dan orang tua kamu juga nggak mengharapkan doa dari kamu, karena gak mungkin mandi. Mau mandi gimana, iman aja nggak punya. Terus ini Pak Pendul, masalah katanya ada orang yang menyembah berhala, menyembah setan, juga menyembah kayu, pohon, dengan alasan pohon-pohon kok dikasih sajen, dikasih sarung, dibungkus-bungkus kain itu. Itu menurut Pak Pentul itu bagaimana nih? Saya orang nggak tahu, jadi perlu tanya sama Pak Pentul dah. Kan bisa untuk introspeksi diri saya nanti gitu Pak Pentul. Maksud saya Ya tidak tahu kalau menyembah setan. Jadi masalah kayu, pepohonan, batu itu bukan disembah, dan setan itu juga bukan disembah. Kayu itu perlu dilindungi, itu alam. Karena apa? Manusia seperti kita ini kalau tidak hidup berdampingan dengan alam akan mati kelaparan, tahu? Jangan dikucil-kucilkan itu alam. Contohnya
pohon itu yang dilindungi, dikasih kain-kain itu, kasih sarung itu, ternyata kan nggak ada yang berani nebang. Itu maksudnya melindungi, menjaga. Terus masalah sajen, kalau sajen itu tergantung, sajen itu banyak macamnya. Nah, pada umumnya sajen itu dipersembahkan kepada leluhur, jadi leluhur kita yang sudah meninggal tuh mengirim doa, entah pakai sarana apa itu namanya budaya, itu punya sendiri-sendiri budaya, jangan disalah-salahkan itu. Jadi kita ingat tanpa leluhur kan gak mungkin ada kita. Apa yang mungkin tiba-tiba mak berdinduk mak berdunggul, tiba-tiba ada pentil tanpa ada dari leluhur. Seperti saya lahir dari ibu lahir dari nenek saya lahir dari kakek dari buyut saya, dan lain seterusnya itu namanya leluhur. Dan lagi jangan berharap kamu bisa menempuh surga tanpa melalui leluhurmu. Ibarat minta tanda tangan Bapak Bupati itu aja, kamu pasti ditanya mana tanda tangannya Pak RT, Pak RW, tanda tangannya Pak Lurah, tanda tangannya Pak Camat. Itu ada tatarannya. Enggak langsung tiba-tiba ke kabupaten minta tanda tangan sama Pak Bupati. Yang jelas Pak Bupati nggak mau nanda tangani, dengan jejaknya nggak jelas. Seperti itu, nggak gampang itu untuk menempuh surga, bertemu dengan Tuhan tiba-tiba dengan melompat tanpa melalui tangga-tangganya. Dikira gampang apa? Sajen itu jangan dihina. Karena apa? Budaya itu sudah ada sebelum kamu lahir, sudah ada nenek moyang. Apalagi budaya Jawa sangat identik dengan adanya sajen. Kalau yang ngerti dengan Jawanya, jangan sedikit-sedikit menghina orang, menyembah berhala, menyembah setan, menyembah patung, menyembah pohon. Gobloknya itu enggak goblok tapi sok pinter. Orang bodoh kok ditunjukkan orang banyak. Mentang-mentang sudah S berapa itu, S apa? Kalau menurut saya itu S strip lantang papat kursi 6 itu ketenangan jadinya goblok. Perbuatan setan itu ada yang bagus, yang busuk itu perbuatannya manusianya. Disuruh menjalankan perbuatan yang benar aja nggak pecus, kok malah yang menjalankan tugas dengan benar kok dihina-hina. Biar kamu nggak ngerti sajen, nggak tahu sajen, ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Kalau hidup nggak mau boros dengan pengeluaran kegiatan budaya atau kegiatan agama apa, sana hidup di tengah hutan sendirian. Semua itu boros itu tergantung dengan manusianya. Dibikin boros ya bisa, dibikin sedang ya bisa, dibikin mirip ya bisa. Meskipun boros itu hasilnya juga pemberian dari Tuhan loh. Oh, jangan-jangan orang seperti itu lahirnya itu apa, netonnya itu kepintir. Jadinya orangnya nggak waras gitu. Kalau orang waras nggak mau menghina sana sini, nggak mau menjelek-jelekkan sana sini, sok merasa suci, merasa benar sendiri. Kebenaran itu hanya Tuhan yang
punya, bukan manusia. Baik itu yang bagaimana, jelek itu yang bagaimana, ada yang tahu? Nggak ada. Yang tahu cuma Tuhan. Dan menilai kejelekan orang itu gak punya hak. Kita ini manusia yang berhak menilai sana loh, Tuhan mana. Apalagi kita manusia yang udah kelakuannya bejat, suka menghina kok menilai, mau jadi jurinya manusia. Wah, gila apa. Sekarang ibaratnya kamu punya anak 5 atau 6 dan anak kamu yang ragil diinjak-injak, dihina, diolok-olok, dipukuli sama anak yang pertama dan kedua itu tadi. Bagaimana rasanya kamu sebagai orang tua? Kalau kamu nggak merasa sakit hati, kamu itu orang tua yang gila. Pasti rasa sakit. Begitu juga yang dirasakan oleh Tuhan sana. Susah payah menciptakan alam seisinya ini kok. Setelah diciptakan cuma dihina-hina, diolok-olok, diejek-ejek, dijelek-jelekan. Nah, itu seperti itu. Beruntung loh kita diciptakan sebagai manusia itu yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain. Mestinya menolong, menghargai makhluk-makhluk yang lainnya. Setan diberi sajen, setan diberi rupa itu bukan memanggil setan, bukan menyembah setan, tapi itu menolong, menyempurnakan, karena itu juga umatnya Tuhan. Jadi kita tolong biar nggak ganggu kita, biar nggak ganggu manusia, jangan dimusuhi, kita tolong. Ayo menolong kok. Jelek itu di mana-mana namanya menolong itu, seburuk apapun yang kita tolong itu melakukan kebaikan. Dan kalau ada orang budayanya itu ngaben, mati dibakar itu haknya karena punya budaya. Siapa tahu punya tujuannya seumpama ini begini, wah bumi tanah bumi ini setiap hari diambil airnya untuk minum, setiap hari diambil kekayaannya untuk makan, dikencini, diberi kotoran, bumi hanya diam, menandakan bumi itu suci, hanya diam saja. Nah, setelah mati kok kita kasih bangke. Barangkali punya tujuan biar enggak mengotori bumi. Bangke-bangke ini dibakar, dilarung, jadi sudah hilang, jadi tidak mengotori bumi. Barangkali punya tujuan seperti itu, siapa tahu, kita kan nggak tahu. Nah, itu budaya kok sudah dilaksanakan mulai turun temurun kok. Pakai sekarang diomongkan, dihina-hina. Kamu kalau nggak mau begitu ya sudah, tapi jangan menghina. Orang itu kalau hidupnya nggak ngurus-ngurusi orang lain pasti tentrem rukun. Tapi kalau masih usil ngurusi orang lain, itu yang jelas adanya cuma geger.